hikmatul hijrah wa falsafatiha. Hikmahnya hijrah dan filosofinya bagi kita hari ini, untuk dijadikan sebagai bahan awal start memulai lebih baik dalam kehidupan. Dalam sejarah ada 3 pendapat hijrah. Tahun maksudnya 3 pendapat. Yang pertama, hijrah itu Rasul lakukan pada tanggal 16 Juni tahun 622 Masehi. Nek cara saiki dina Kemis Kliwon. Di sana ada Kliwon Pahing. Yang kedua tanggal 24 September, tahunnya sama, 622 Masehi. Ini harinya hari Sabtu. Nah, cara Jawa Sabtu Kliwon juga. Yang ketiga tanggal 20 September, tahunnya beda, 626 Masehi, tambah 2 tahun, selisihnya lebih tinggi. Nah, ini harinya hari Selasa. Lah, dari 3 pendapat ini, pendapat yang kuat pendapat yang ketiga. Jadi 20 September tahun 626 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Jadi ada tahun Hijriah, tidak ada. Tahun ke-13 kenabian setelah turun surat Al-Alaq. Ngitungnya hanya itu toh. Jadi setelah turun surat Al-Alaq, sekian tahun kejadian ini. Termasuk ayat perintah puasa Ramadan turun tahun kedua setelah Rasul hijrah. Tahun kedua setelah Rasulullah hijrah. Berarti tahun ke-18 kenabian. Karena Rasul hijrah ini, kalau kita hitung kan tahun ke-14 ya, 13 tahun kan di Mekah, baru pindah ke sana. Itu hijrah semua. Untuk apa Rasul hijrah dan mengapa? Rasul hijrah untuk satu, menghindari dari ejekan-ejekan, desakan-desakan kaum Quraisy. Jadi bahasa hari ini sudah tidak kuat lagi cara ibu-ibu serak kuat aku ning omah. Anak rewel kabeh, bapak nek mulih bengi ora kuat, Pak minggat. Tapi Rasul tidak keluar. Atas petunjuk Allah, pindah ke Madinah. Rasulullah ke Madinah. Demi apa? Demi mempertahankan akidah. Sebab kalau di Mekah terus bisa menjadi resiko dakwah Islam tidak akan berkembang. Nah, setelah ke Madinah baru Islam mendunia. Oleh karena itu, pelajarannya apa dari kita ambil dari ini? Kalau kita ingin maju harus gerak. Hijrah itu kan gerak, hajar itu gerak. Kalau tidak bergerak, diam tidak akan bisa maju. Orang ingin maju dalam apa saja, dalam dunia usaha, dunia pendidikan harus gerak keluar. Maaf, cara anak sekolah TK ning kampunge ono, SD ada, SMP harus keluar ke kota kecamatan, benar Pak? SMA keluar ke kota kabupaten. Mau kuliah beda tempat. Kalau ingin di rumah tok, kata orang Jawa mangan-mangan kumpul di rumah ora bakal maju-maju. SD tok sekolah. Sama, kita ingin maju keluar. Nah, ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 100. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa dilihat dikaji ayat ini. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murahaman katsiran wasa'ah. Ini yang perlu kita pegang. Wa man yuhajir, barang siapa yang berhijrah.
keluar dari rumah ke tempat kerja, ke sekolahan, ke sawah, ke ladang, ke laut cari ikan, ke kantor, ke pabrik, kemana saja antum keluar dari rumah, apakah ke masjid atau ke tempat kerja, pastikan fi sabilillah. Hanya mencari ridho Allah. Jangan mencari uang, jangan mencari ma'isyah, jangan, tapi fi sabilillah. Lah untuk menata ini yang perlu perjuangan. Ya maaf maaf, hari ini banyak orang kerja asik demi apa? Demi uang. Kadang-kadang terlambat, dulu aduh aku terlambat, enggak dapat kerajinan ini. Apalagi di perusahaan-perusahaan yang bonusnya tinggi. Jadi fisabilillah dipegang. Karena nanti akan membuahkan hasil yang juga luar biasa. Apa hasilnya? Yajid fil ardi murahoman kafiran wasa'ah. Kalau saya bahasa tafsirnya, mananya di sini. Murahoman ay mutazahzihan amma yakrah. Ay sa'atur rizki. Allah satu memberikan berkah rizki orang itu. Dua, Allah menjauhkan orang itu dari segala yang dia tidak senang. Jadi yang tidak mengenakkan orang itu Allah singkirkan. Rizkinya Allah berkahi. Karena apa? Ketika keluar rumah, ke tempat kerja, ke tempat usaha, ke tempat apa saja termasuk ke masjid, niatnya hanya fisabilillah. Itu kalau hidup pulang kembali ke. Bagaimana kalau wafat di tengah jalan? Ayat berikutnya masih satu ayat. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi tsumma yutrikuhul maut. Kemudian wafat karena kecelakaan atau karena apa wafat dalam perjalanan atau di tempat kerja atau di tempat yang dituju itu. Di laut kapalnya pecah, di jalan naik bis, bisnya masuk jurang, wafat. Faqat waqa'a ajruhu 'alallah, matinya husnul khotimah. Jadi hidupnya mulia, matinya husnul khotimah. Ini orang yang muhajir fisabilillah. Kita terapkan hari ini. Orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah waktu itu, yang kaya, yang miskin berangkat sama, cara Jawane awak abak. Dibawa yang mampu dibawa. Bisa bawa ladang atau kebun kurma kan enggak bisa. Berangkat tok. Ya semampu nih. Cara wong biyen paling sak pikul ya kok. Muncul sahabat Ansor yang di Madinah luar biasa. Yang di Mekah datang namanya Muhajirin, sanaan Ansor. Kalau model hijrah diterapkan untuk penanggulangan bencana hari ini di dunia ini hebat. Tidak perlu narik dana-dana, otomatis tertata. Orang-orang Ansor yang punya rumah besar menyiapkan untuk orang Muhajirin. Wafiratin sampai yang punya istri lebih dari satu diceraikan. Nah iddah Islamung orang Muhajirin suruh nikahi. Itu persaudaraannya. Jadi ukhuwahnya sudah luar biasa. Sampai tanah dihadiahkan. Masjid Kuba ya yang sekarang kalau sholat di dana itu pahalanya sama dengan umrah kan 2 rakaat. Itu tanah hadiah dari sahabat Ansor untuk rumah Rasul. Perhatikan, Rasul dihadiahi sebidang tanah untuk rumah. Tapi kata Rasul cukup dibuat masjid saja.
Tidak mikir rumah dulu, masjid. Kenapa? Sentral dakwah. Jadi bawa semua. Demi akidah, rela mengorbankan harta, tanah yang ada di Mekah, tinggalkan. Nah, mari jadikan pedoman untuk kita. Jangan sampai kita hari ini malah demi harta, pangkat jabatan berusaha akidah. Kadang-kadang maaf, kalau orang-orang kampung, orang kata ya semoga tidak ya. Orang kampung yang sudah kena virus kota, pulang ke kampung, lingkungannya pakai pakaian yang serba Islami, pakai busana muslimah, rapet, auratnya tertutup. Suatu saat ingin melamar kerja, masuk ke perusahaan, wawancara, gini, perusahaan sini aturannya begini. Seorang wanita yang masuk sini harus pakai pakaian ini. Kadang-kadang rela menanggalkan jilbab, rela pakai pakaian rok mini. Demi apa? Demi fulus. Dari rumah lengkap pakai jilbab, rapet, kaya lepet orang katok kabeh. Sampai tempat kerja, masuk ke ruang pas, ganti pakaian kerja, langsung toto meno. Satu saat dilalah Allah memberikan satu, sepandai-pandai orang menyimpan bangkai, baunya juga akan tonggone mereka ya janggonku iki kan cok gitu kan di sawah. Mbak, jenengan sapa, Mbak? Jenengan ki anake kok nggih. Langsung tak nengok. Neng omah kan blukute por ke ngajine sregep kok. Ya kok iki bener. Itu yang terjadi. Demi apa? Kata almarhum Allahumma ighfir lahu Bapak Kiai Haji Zainudin MZ, kadang-kadang demi roti, demi sarimi akidah digadaikan. Dan itu mengerikan. Para sahabat demi akidah, tanah, rumah, tinggal ke Madinah. Pleng tinggal. Yang punya unta, punya kambing tinggal semua. Tidak mungkin bahwa kambing mau dibongkok. Mekah Madinah Pekalongan ini 400 kilo ya. 400 kilo. Ya. Perjalanan 4 jam. Tol tanpa henti, lurus, gratis tolnya. 4 jam. 400 km. Jalan kaki. Tidak mungkin bawa banyak-banyak. Ya sudah jalan. Nah, untuk hari ini saya ambilkan dari kitab Minhajul Muslim, Anwa'ul Hijrah Linnas fil Hadir. 3 macam golongan manusia yang berhijrah pada hari ini. Kita masuk yang mana? Mari kita sikapi bareng-bareng. Semoga yang terbaik. 1, minhum man hajara lital birrizki wal mal li ajlil ma'isyah. Wa minhum man hajara li ajri talbil ilmi li izalatil jahl. Wa minhum man hajara li ajli zawaj wal mar'ah. Yang pertama, sebagian manusia hijrah karena mencari ma'isyah, kerja. Pekalongan ke Jakarta, Jakarta Pekalongan, Indonesia ke luar negeri. Demi apa? Demi mencari uang. Boleh enggak? Boleh. Enggak dilarang. 2, hijrah karena belajar. Kuliah, pondok, nyantri, hijrah. Kalau di kampungnya sendiri enggak mungkin kan keluar. Yang ketiga, hijrah karena ikut suami atau ikut istri. 3-tiganya ini menjadi hijrah fisabilillah apabila
niatnya mencari ridho Allah. Ketika ini yang menjadi pijakan awal berhijrah fisabilillah, maka orang yang hijrah nomor satu, dia kerja, dapat rizkinya halal, berkah, bisa istiqomah dalam ibadah. Fastabiqul khairat. Kerjanya ibadah. Yang kedua, belajar apapun yang dipelajari. Karena fisabilillah, maka ilmunya manfaat. Apa tanda-tanda ilmu manfaat? Ada 6. Saya akan sampaikan satu aja. Yazidu fi khaufika minallah. Tanda orang itu ilmunya bermanfaat setelah belajar ngaji paham, kemudian diamalkan, semakin takut melakukan larangan Allah, semakin rajin disiplin melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau saya imda setelah ngaji kok saya tetap kendu, berarti ilmunya bermanfaat. Sehingga doanya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ilman nafi' itu memang luar biasa. Kalau ilmu itu tidak manfaat, maka dampak ilmu itu sebaliknya tidak mensejahterakan umat, tidak menjadikan bumi ini tentrem, adem, ayem, menjadikan sebaliknya bumi tambah kacau. Pinter minteri, kuat nakali, goblok tukang jegal kan, goblok nggak bisa, ini rusak. Tuh, ilmunya manfaat. Dia jadi dokter yang dermawan, jadi pengusaha yang soleh, jadi apa saja ilmunya manfaat. Dan yang ketiga, ketika hijrahnya itu lillah, dapat istri, suami, ikut istri atau ikut suami, pastikan lillahi ta'ala. Karena ini yang terjadi, maka Allah wujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin orang bertanya, setelah menikah kok tambah mumet, tambah judek, tambah ruwet, masalah tambah ada. Masalah ada untuk mendewasakan kita. Semakin banyak masalah dan bisa ditangani dengan baik, akan semakin dewasa. Dan orang akan semakin hidup tanpa masalah, tidak hidup, mati. Ketika dua manusia, laki perempuan diangkat, ikut ke Semarang atau ikut ke Jakarta atau ikut ke Papua, ikut kemana saja, niat ikut istri, niat ikut suami, itu demi Allah, lillah, fisabilillah. Di situ Allah akan memberikan murahoman kafiran wasa'ah. Mungkin secara nominal, hitung-hitungan tulisan, gajinya 1,2 atau kurang dari 1,9 berapa. Di situ ada nilai berkah yang Allah curahkan. Ketika berkah Allah curahkan, yang ada hanya nikmat, adem, ayem, tentrem, alhamdulillah, wa sehat Pak. Anak soleh solehah, tetangga baik-baik, teman baik-baik. Ini. Jadi saya lanjutkan, kulluha khair idza nawa al muhajir liwajhillahi wa li ajli mardatillahi wa rasulihi. Tiga-tiganya ini menjadi khair ketika pelakunya hanya mencari ridho Allah dan ridho Rasulullah SAW. Kembali ke hadis, ya, innamal amalu binniyat. Terus wa innamal mana terus faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ila rasulihi, sudah selesai. Tapi sebaliknya lihat, faman hijratuhu lid dunya yusibuha abi mra'atin, yang kedua fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah,
Hadis ini asbabul hurufnya ada seorang sahabat dari Mekah yang hijrah ke Madinah gara-gara maaf yang dicintai wanitanya ikut hijrah. Aduh nek aku ora melu hijrah ora temu karo si A misalnya. Tadi jadi hijrah. Itu. Jadi ini namanya asbabul hurufnya hadis. Bukan Rasul nyindir. Oh. Nah, saya kadang-kadang aku ya ini nyindir aku kayak ustaze panitia coke takmir sing ngakon. Nah, aku takmir disemiti. Nek ngaji aja ngomong ustaze titip-titip ah. Wah, iki. Karena masyarakat tidak mau zakat, tidak mau infak, muncul tema itu. Pusing diuting-uting takmir. Rasul sudah mengawali. Di antara para sahabat ternyata ada sahabat yang hijrahnya demi wanita. Muncul hadis ini diawali dengan kalimat yang indah, innamal amalu binniyat. Jadi ada mukadimahnya, tidak langsung. Yang terakhir tidak mukadimahnya dulu. Bunyi yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini saya pernah baca syarah hadisnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu pasti mendapatkan apa yang ia niatkan dan ditambah bonus oleh Allah. Nah ini bonusnya ini yang tidak bisa kita hitung. Jadi dengan semangat nyekolahkan anak, mondokkan anak. Ini contohnya di sana sebutkan. Anaknya juga semangat belajar. Orang tuanya kalau malam tahajud mohon kepada Allah. Anaknya semangat belajar. Hanya di sekolahan dia dapat beasiswa. Plus ada ini bonus. Biasa ada sekolah yang keluar negeri kemana saja, orang tua tanpa mengeluarkan uang. Siapa yang biayai? Allah. Lewat apa? Bisa lewat pemerintah, bisa lewat lembaga. Ini namanya wa innama likulli imri'in ma nawa. Niatnya fokus nyekolahkan anak, Allah masih tambahan, dapat beasiswa. Dengan niat ngaji, semangat ngaji lillahi ta'ala. Bonusnya banyak. Bonus yang kelihatan dapat minuman, dapat jajan. Bonus yang kelihatan setelah ngaji selesai tanya, dari mana Pak? Dari sini. Bapak kenal ini? Ya, tetangga saya. Nah, Bapak berarti usia ini ya. Akhirnya apa? Terjadi komunikasi, muncul rizki dari sini. Nanti Bapak besok kalau ada apa bisa lewat saya. Ini ada kisah nyata. Seorang hamba Allah sing maaf neng kampung iki guru ngaji. Guru ngaji kampung. Istrinya kalau pagi usaha jualan nasi untuk sarapan. Suaminya kalau habis mulai ikut bantu. Tuh. Semangat. Suatu hari ada seorang pelanggan. Langganan jajan ning ngono. Kan? Tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz cok duwe kenalan bangsane bos-bos batik kok. Ora Pak. Oh mesti duwe wong ustaz cok ngaji bener-bener. Nah pripun Pak? Aku kuwi kepingin usaha batik. Tapi aku Pak njuk tulung Pak Ustaz tak kon murokke batik. Wah aku sing ngedolke. Nah ojo sih Pak aku ora iso bahasa kalian apa ngene. Ndak apa-apa. Kita kasih nomor. Pokoknya Pak Ustaz kapan kono ono Pak kenalannya Pak Ustaz sing nyiapke bone aku dihubungi. Alhamdulillah rezeki datang. Deal. Cari pelanggan ini pokoknya Pak Ustadz aku nih Pak belanja lewat jenengan. Jualan nasi pagi jalan lancar, usahanya hanya lewat bel-belan tok. Oke, ini sudah tak kirim sekian. Allah ngasih rezeki dari situ. Ini murahoman kafiran masalah.
hitung-hitungan ra nyandak. Pak Ustaz arti dagang padahal dipaksa karo pelanggan. Itu rizki min haitsu la yahtasib. Dari apa? Dari semangat hijrah. Mana aja kuatir dadi kuli keceh, kuli bongkok, cleaning service, aku minder apa sing nyekolahke anak. Memang Anda yang jamin rizkine anak, Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami Allah yang menjamin rizkimu, istrimu, anak cucumu adalah aku Allah Ar-Razik, Al-Ghani, ala kulli syai'in qadir. Bukan kamu, nek kamu tok gajimu nggo mangan seminggu ki entek. Catat hitungan. Itu. Dan ini anugerah. Innama likulli imri'in ma nawa. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, masih ada waktu 10 menit, silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada ya kita tutup. Dari saya kita akhiri dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.